Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini saya mengundang kita untuk bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Dan pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3, Bapak Ibu mari kita baca keseluruhan ayat ini dan saya akan bacakan ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan, saya dapat bacakan ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dapat membaca keseluruhan ayat-ayat dalam 2 Korintus pasal 3 ini Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan, saya memberikan judul untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Surat Kristus. Wow, luar biasa ya. Kalau selama ini kita mengenal beberapa nama-nama jenis surat, surat undangan, surat undangan pernikahan dan lain sebagainya ya, surat perbuatan baik, surat ijazah, tanda tamat belajar dan lain sebagainya. Tapi dalam firman Tuhan ini ada yang namanya surat Kristus. Apa dan bagaimana surat Kristus yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 3? Mari Bapak Ibu kita lihat dulu bagian observasinya ya. Dalam bagian observasi kembali lagi ada Rasul Paulus dan jemaat yang ada di Korintus. Lalu apa peristiwanya? Peristiwanya yaitu ada Bapak Ibu kita udah pernah renungkan di bagian yang lain di 1 Korintus ya. Masih berhubungan dengan keraguan dari jemaat terhadap Rasul Paulus. Mereka menganggap atau berpikir bahwa Rasul Paulus ini bukanlah tergolong dari rasul-rasul, sebab dia tidak hidup di masa di mana Yesus Kristus ada di bumi ini. Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya dan hanya merekalah yang hidup di masa di mana Yesus Kristus masih hidup yang disebut rasul. Nah, di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus tidak semerta-merta ingin membela diri. Oh ini loh saya rasul. Itu kesombongan Bapak Ibu ya. Tetapi Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka pikirkan itu hal yang tidak tepat. Hal yang ya salah Bapak Ibu Saudara. Sebab Rasul Paulus adalah seorang rasul. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata tadi di ayat yang pertama. Dia katakan, adakah kami harus memberikan suatu pernyataan bahwa kami layak dipuji? Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Dan lain sebagainya. Perlukah seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Artinya kalau sekarang kita punya surat kelakuan baik. Misalnya Bapak Ibu Saudara kita kerja di salah satu instansi. Lalu kita pindah ke instansi lainnya. Atau ke kantor lainnya. Atau ke perusahaan lainnya. Setidaknya kita mengantongi surat kelakuan baik dari perusahaan atau tempat kita bekerja pertama kali, supaya dengan surat kelakuan baik itu atau dari kepolisian ya bagi saudara yang mengikuti tes PNS dan lain sebagainya, sebagai bukti bahwa kita ini baik, bahwa kita ini layak. Nah Rasul Paulus ini berkata, apa harus ada surat? Rasul Paulus tidak ingin harus ada pembuktian dan dia menjelaskan kepada jemaat di Korintus, kamulah surat kami, surat pujian kami, kamulah surat bagi kami. Sebab kamu itu adalah jemaat yang menjadi pujian bagi kami. Dan di dalam hati kami, kamu menjadi pujian bagi kami, Rasul Paulus katakan. Tidak perlu menulis surat, kamulah suratnya, Rasul Paulus katakan. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam bagian interpretasi. Yang pertama ya kita lihat bahwa Rasul Paulus berkata bahwa surat Kristus ya, surat Kristus. Surat Kristus adalah surat yang ditulis oleh pelayanan kami, dia katakan kepada jemaat di Korintus. Ya kita sudah baca ayatnya tadi.
Dia berkata bahwa surat Kristus adalah buah atau ditulis oleh pelayanan Rasul Paulus dan teman-temannya. Nah, surat Kristus itu ditulis bukan dengan tinta, dia katakan, tetapi dengan pemberitaan Rasul Paulus dan teman-temannya. Bapak Ibu kalau baca keseluruhan dari ayat-ayat ini, dia juga membandingkan dengan atau mencuplik nama Musa. Mengambil Musa sebagai contoh bagi jemaat di Korintus. Musa ketika menerima 10 hukum di atas gunung Sinai, Musa melihat bahwa Allah sendiri menuliskan perintah-perintah, 10 perintah Allah, Taurat Allah itu ke dalam loh batu dengan tangan Allah sendiri yang dipecahkan oleh Musa ya, karena perbuatan bangsa Israel. Nah, dengan tangan Allah sendiri. Sekarang tangan Allah itu adalah pribadi Paulus dan teman-temannya, rasul-rasul yang lain yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan firman yang diberitakan oleh Rasul Paulus tidak lagi ditulis di atas loh-loh batu seperti zaman Musa dulu, tetapi langsung ke dalam daging manusia, artinya langsung tertanam di dalam hati setiap jemaat Tuhan, setiap orang Kristen yang percaya kepada kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tertulis di dalam daging, di dalam loh hati manusia. Bukan lagi firman Tuhan itu dituliskan di batu-batu seperti apa yang pernah dialami oleh Musa ketika Allah memberikan hukum Tauratnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan ya, Rasul Paulus ingin sekali supaya jemaat Korintus ini menjadi jemaat yang memiliki pengetahuan yang dalam terhadap kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa bukan dengan tinta firman Tuhan itu dituliskan di dalam hati manusia. Lalu dengan apa? Dengan perkataan. Orang memberi respon. Mereka mendengarkan, menyimak dengan baik, merenungkan, menetapkan firman itu tetap ada, terjaga dalam hati, dalam pikiran, melakukan dalam hidupnya. Itulah yang namanya ditulis, bukan dengan tinta. Tetapi dengan apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Interpretasi berikut dikatakan, surat Kristus ditulis dengan roh dari Allah yang hidup. Wow. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau ada firman Tuhan dalam hati saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu roh Allah yang menulisnya. Roh Allah yang hidup, yang menuliskan di dalam hati kita setiap firman Tuhan yang kita ingat. Oleh karena itu, biarkan roh Allah itu menulis banyak firman dalam hidup kita. Dengarkan, baca Alkitab, karena roh Allah sendiri yang akan menuliskan firman Allah itu di dalam hati kita. Loh hati kita. Ketika roh Allah itu menuliskan firman Allah yang hidup, roh Allah yang hidup menuliskan bukan pada loh-loh batu dikatakan ya pada ayatnya yang kedua, melainkan pada loh-loh daging. Bapak Ibu Saudara ya, nah hati kita itu loh daging yang berisikan firman Tuhan seharusnya. Demikian terjadi, bukan tertuliskan masalah orang, bukan tertuliskan dosa orang, bukan tertuliskan rencana jahat kepada orang lain, bukan tertuliskan iri hati karena tingkat pencapaian orang lain kok lebih daripada kita. Tetapi biarlah loh hati kita tertulis firman Tuhan dan ditulis oleh roh Allah sendiri. Luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, dan dikatakan yaitu dalam hati manusia. Sangat jelas Bapak Ibu yang diberkati Tuhan ya. Dikatakan di dalam hati manusia. Dituliskan oleh roh Allah yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Di mana Dia sendiri yang bekerja. Dia yang memberikan rohnya kepada kita. Roh Allah yang hidup. Menolong kita. Kita itu sebenarnya hanya membawa diri. Membuka hati kita, membuka pikiran kita. Jangan menutup pikiran kita lalu kita pikirkan hal-hal yang lain saat kita beribadah. Saat kita membaca firman Tuhan, kita mengupayakan diri kita ini mengerti apa yang kita sedang baca. Banyak orang menyarankan untuk menghafal ayat firman Tuhan itu sangat bagus. Ketika otak kita mengingat firman Tuhan, maka firman Tuhan itu betul-betul kita tahu bahwa firman itu sudah tertanam, tertulis di dalam loh hati kita, manusia, ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Dalam bagian aplikasi yang harus kita lakukan, kita harus sadar bahwa Allah lah yang memberikan, yang melakukan, yang memberikan kita kesanggupan untuk mengetahui banyak firman Tuhan. Allah sendirilah yang memberikan kita kesanggupan untuk melayani Tuhan.
hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dapat melayani Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Karena banyak orang akan diberkati ketika hati Bapak Ibu Saudara itu banyak tertulis akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang punya banyak firman Tuhan dalam hatinya pasti dia akan hidup seperti firman Tuhan. Karena nggak mungkin ada kuasa yang lain kalau orang itu penuh hatinya pikirannya dengan firman Tuhan. Lalu dalam bagian aplikasi, maka kita juga tidak perlu meninggikan diri bila kita dimampukan oleh Tuhan. Ya mungkin seperti saya saat ini Bapak Ibu Saudara ya, membagikan firman Tuhan dalam Renungan 79 kepada Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu membanggakan diri, menyombongkan diri. Kadang saya diingatkan Bapak Ibu dan ya belajar untuk sadar diri ketika bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang berkata, terima kasih buat Renungan 79, kami sangat diberkati. Ya dalam hati senang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah Bapak Ibu ini dapat memahami dan senang mendengarkan firman Tuhan itu melalui Renungan 79. Dan berusaha sebagai manusia untuk tidak menjadi bangga diri, menjadi senang yang berlebihan. Saya bisa, ibunya saudara itu bisa senang. Bukan dengan demikian Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Kita harus sadar bahwa kesanggupan untuk melayani Tuhan, kesanggupan melakukan firman Tuhan, itu Allah sendiri yang melakukan dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika kita dimampukan, jangan kita meninggikan diri. Berikut dalam bagian aplikasi, bila kita tidak terlibat pada bidang pelayanan apapun, ya seharusnya Bapak Ibu kita ambil bagian dalam bidang pelayanan ya. Dalam GPDI Elsadai Magelang juga dihimbau untuk setiap jemaat Tuhan bisa mengambil bagian, entah itu bagian penjemput jemaat, bagian menyambut tamu jemaat Tuhan yang datang beribadah, dan banyak sekali bidang pelayanan di gereja kita. Bapak Ibu yang juga menikmati Renungan 79 ini, banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan. Di rumah sakit kita mendoakan orang lain yang sakit dan lain sebagainya, menolong orang yang susah ya. Dan apa yang harus kita perbuat selain hal-hal yang kita sudah renungkan? Nah, bila kita tidak terlibat secara langsung, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menghormati hamba-hamba Tuhan ya, yang pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Jangan merendahkan pelayan Tuhan Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Jemaat di Korintus ini merendahkan Rasul Paulus. Mereka berkata bahwa dia tidak tergolong rasul. Mereka meremehkan. Ya hal ini harus kita buang jauh-jauh Bapak Ibu Saudara ya. Karena hamba Tuhan itu banyak macamnya. Ada yang sudah senior, ada yang sudah memang sudah lama dalam pelayanan dan sangat bagus dalam pelayanan karena Tuhan mempercayakan kemampuan dalam pelayanan. Tapi masih ada yang mungkin baru belajar. Kemampuan mereka belum jauh seperti orang yang sudah lama dalam ladang pelayanan Tuhan. Kita juga layak menghormati orang yang sudah terpanggil, menghargai orang yang sudah dipercayakan dalam bidang pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu anggota keluarga yang ingin melayani Tuhan, lepaskan. Jangan menahan mereka. Banyak orang berkata melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan itu tidak ada gaji. Loh Bapak Ibu jangan keliru. Memang melayani Tuhan itu enggak datang surat dari surga nominal gajimu seperti ini. Tapi kita punya iman bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang akan memberikan kita kebutuhan-kebutuhan hidup kita dicukupkan. Buktinya rasul-rasul terpelihara ya. Setiap orang hamba Tuhan maupun umat Tuhan tidak harus terlepas dari penderitaan, karena penderitaan itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di waktu kita senang, di waktu kita berduka cita, di waktu kita susah, ya semuanya kita harus syukuri. Itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Artinya sempurna kalau kita dapat mengalami semua hal itu. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan, ketika firman yang kita miliki dan tertanam dalam loh hati kita dan apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, ingatlah bahwa semua itulah adalah karya Roh Allah, karya Roh Kudus yang menuliskan dalam loh hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita diberikan kemampuan ya. Ketika kita mau diberi kemampuan yang kita miliki itu tidak semata-mata karena kita bisa cukup pintar menghafal firman Tuhan, mengingat firman Tuhan. Tetapi kita harus kembali bersyukur kepada Roh Kudus, kepada Roh Allah yang hidup, yang sudah menuliskan bagian-bagian firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan dalam loh hati kita. Ketika kita lemah, kita ingat ayat firman Tuhan yang tertulis dalam loh hati kita. Kita menjadi kuat. Kita menjadi semangat kembali.
dan punya gairah untuk hidup, melayani Tuhan, melakukan setiap bidang pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah siapa? Surat Kristus. Kenapa? Karena kita sudah mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ditulis oleh Roh Kudus di dalam loh hati kita masing-masing. Katakan kepada hidup Bapak Ibu Saudara, saya adalah surat Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyaksikan kesaksian pemulihan keluarga, menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu itu Engkaulah yang menuliskannya dalam loh hati kami. Engkau yang melakukannya dalam hidup kami. Kami diberikan kemampuan. Semua itu bukan karena kekuatan kami, bukan kemampuan kami, kehebatan kami Tuhan. Tetapi Engkaulah yang perkasa, yang kuat di dalam hidup kami, yang memampukan kami. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian keluarga GPD El Shaddai Magelang sendiri. Mengakui Engkau dalam segala laku keluarga GPD El Shaddai Magelang, maka Engkau akan meluruskan jalan keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.